Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya, kali ini kita akan membahas mengenai tentang pohon atau graf pohon. Apa itu graf pohon? Kita lihat definisi definisi graf pohon dan sifat-sifatnya. Misalkan graf G sama dengan V dan E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka, semua pernyataan di bawah ini ekuivalen. Yang pertama adalah G adalah pohon. Lalu setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Lalu G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Lalu ada G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, ini ada beberapa contoh dari graf pohon. Yang pertama yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu bukan pohon atau bukan graf pohon. Kenapa? Karena graf tersebut memiliki sirkuit, yaitu berawal dan berakhir pada lintasan yang sama. Lalu untuk gambar yang di tengah dan gambar yang sebelah kanan merupakan graf pohon, karena tidak memiliki sirkuit. Nah, lalu dalam graf ada yang dikenal yaitu pohon rentang. Pohon rentang dari graf terhubung ialah upagraf rentang yang berupa pohon. Pohon rentang didapat dengan cara memutus rangkaian pada dalam graf. Nah, pohon rentang ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, rute pesan pada jaringan komputer dan masalah jaringan pada listrik. Nah, kita lihat contoh berikut ini, yaitu contoh dari pohon rentang. Nah, lalu ada pohon rentang minimum. Pohon rentang minimum ini adalah permasalahan pohon rentang minimum, misalnya jika dalam suatu daerah hendak atau mau dipasang jaringan listrik, maka agar biaya pemasangannya minimum, maka dapat menggunakan metode tertentu. Nah, untuk permasalahan ini, cara yang paling sederhana itu dengan mendaftarkan semua pohon rentang yang dibuat dan menghitung bobotnya. Lalu baru dipilih total bobot yang paling kecil. Namun, metode ini tidak efisien. Nah, ada metode yang lebih efisien adalah algoritma Kruskal dan algoritma Priem. Nah, ini algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah yang perlu diperhatikannya adalah dalam algoritma Kruskal ini yang perlu diperhatikan adalah sisi-sisi dari graf diurut menaik berdasarkan bobotnya, mulai dari bobot terkecil sampai terbesar. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, T masih kosong. Lalu, pilih sisi U dan Q dengan bobot minimum yang tidak membentuk rangkaian di T. Lalu, tambahkan U, V ke dalam T. Nah, setelah itu baru ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Nah, ini contohnya. Contohnya ini yang digambar ini. Gimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita kan harus kita urutkan dari bobot yang paling kecil. Bobot yang paling kecil itu adalah 10 dalam gambar. Nah, 10 itu merupakan bobot dari sisi 1 dan 2. Lalu, setelah 10, terkecil yang keduanya itu adalah 15. Yaitu sisi dari 3 dan 6. Lalu, seterusnya yaitu 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Nah, setelah mengurutkan dari bobot terkecil sampai terbesar, akan digambar setiap sisinya berdasarkan bobot ini, lalu akan membentuk seperti ini. Nah, dengan ini bobotnya itu adalah 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35 sama dengan 105.
Terus ada algoritma prem. Nah, algoritma prem ini dapat kita lihat dari sini. Membentuk pohon rentang minimum T dari graf terhubung berbobot G. Nah, yang pertama adalah masukkan graf berbobot terhubung G sama dengan V dan E. Dengan V sama dengan N. Lalu keluarannya yaitu pohon rentang minimum T sama dengan V dan E. Nah, algoritmanya kita lihat di sini ada dari yang cari sisi P dan Q dari E yang berbobot terkecil. Nah, T ini yang tadi, T-nya itu, dalam T-nya itu ada P dan Q. Nah, for I, yaitu 1, 2N min 2, itu pilih sisi U dan V dari E yang bobotnya terkecil namun bersisian dengan simbol di P. Sama seperti yang algoritma kristal tadi yang langkah kedua. Lalu T, yaitu T, gabungan U dan V. Itu baru N4. Nah, terus dalam graf pohon ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah pohon berakar atau root tree. Pohon berakar atau root tree adalah pohon yang satu buah simbolnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar. Nah, dalam graf ini, dalam contoh gambar graf ini, kita lihat ada yaitu A. Nah, A ini diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah yaitu arah ke bawah. Terus ada pohon terurut atau order tree. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut. Kita lihat tuh, nomornya dalam pohon terurut ini untuk urutan untuk nomornya itu penting dalam pohon terurut ini. Lalu ada pohon NRI. Pohon NRI adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah. Jadi banyak ya dalam satu buah simpulnya, setiap simpulnya. Terus ada pohon biner. Pohon biner adalah pohon NRI dengan N sama dengan 2. Nah, terus setiap simpul di dalam pohon biner ini mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dibedakan yaitu anak kiri yaitu left child, dan anak kanan yaitu right child. Dalam pohon biner ini ada 2 aplikasi, yaitu yang pertama adalah kode awalan. Kode awalan ialah himpunan kode sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota yang lain. Contohnya himpunan huruf awal 000 dan 001 dan 01. Nah, lalu yang kedua adalah kode Huffman, yaitu bertujuan untuk meminimumkan jumlah bit yang dibutuhkan dengan cara memperpendek kode untuk setiap karakter, terutama karakter yang kekerapan kemunculannya besar. Nah, pertama, mula-mula yang dilakukan adalah menghitung kekerapan kemunculan tiap simbol di dalam teks. Nah, yang untuk algoritma Huffman, aplikasi Huffman ini ada 3 langkah. Langkah pertama adalah pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil. 2 simbol dengan peluang paling kecil. Lalu yang kedua, pilih 2 simbol berikutnya, termasuk simbol baru yang mempunyai peluang terkecil. Jadi pilih simbol baru yang mempunyai paling terkecil, lalu gabungkan dengan 2 simbol yang sebelumnya. Lalu ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbolnya habis. Nah, ini contoh dari aplikasi pohon biner, yaitu yang kasus Huffman. Nah, kita lihat di sini ada simbol N, A, S, E, dan G. Nah, kekerapannya udah ada di sini. Ada 4, 3, 1, 1, 1. Lalu peluangnya juga udah ada, dan kode Huffman-nya juga udah ada. Nah, lalu pertama apa yang harus kita lakuin tadi? Yaitu pilih 2 simbol yang peluangnya paling terkecil. Nah, di sini peluang paling terkecil itu 1 kan, dan ada 3 simbol yang peluangnya 1, yaitu S, E, dan G. Nah, karena ada 3, kita tetap pilih 2 saja. Nah, kita pilih di sini S dan E.
Tapi kalau misalkan pilih E dan G juga boleh, S atau G juga boleh. Kita pilih S dan E. Nah, S sama E ini peluangnya masing-masing yaitu 1/10. Nah, kita ituin peluangnya itu S ditambah E yaitu 1/10 ditambah 1/10 sama dengan 2/10. Itu langkah pertama selesai. Sekarang langkah kedua yaitu pilih dua simbol berikutnya yaitu SE pada simbol baru. Jadi kita pilih simbol baru berikutnya yang peluangnya terkecil juga. Nah, tadi yang peluang terkecil itu apa? G kan? Yang tadi kita tinggal pilih. Nah, G itu peluangnya itu 1/10. Kita gabungkan dengan simbol SE tadi. Jadi, 2/10 ditambah 1/10, yaitu 3/10. Langkah kedua beres. Sekarang langkah ketiga sama ulangi lagi. Pilih simbol berikutnya yang terkecil peluangnya, yaitu A, 3/10. Jadi, simbolnya itu SEG ditambah simbol A, yaitu 3/10 ditambah 3/10, yaitu 6/10. Lalu pilih simbol berikutnya lagi, yaitu simbol M. Nah, simbol M ini peluangnya 4/10. Jadi, 6/10 ditambah 4/10 sama dengan 1. Jadi, pilih dari simbol yang peluangnya terkecil atau bobotnya terkecil sampai simbolnya semuanya habis dipakai. Nah, lalu sehingga di setelah penyelesaian langkah pertama sampai selesai sampai simbolnya habis, kita dapat menggambarkan plot movement ini seperti ini. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.